Islamic education faces a major challenge today to become more inclusive and competitive in the era of globalization and the fourth industrial revolution. Pendidikan Islam saat ini dihadapkan pada tantangan besar untuk menjadi lebih inklusif dan kompetitif di era globalisasi dan atau era revolusi industri 4.0 ini. Nah, gue dapat insight dari seminar internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Bandung dan juga Institut Agama Islam Persis Bandung yang mengangkat tema yang sangat-sangat urgensial dan sangat menarik, yaitu Reshaping Islamic Universities for Inclusive and Competitive Islamic Education. Banyak ide dan hal yang menarik yang dapat kita jadikan pelajaran penting untuk kemajuan pendidikan Islam. Mari kita ulas. Paling manfaat sekali ilmu yaitu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Lain pada itu mungkin ada yang manfaat, ada yang membahaya. Ada yang manfaat, ada yang bahaya. Yang jelas manfaat yaitu ilmu wahyi dari Allah, dari Rasul. Itu jelas manfaat. Manfaat bukan sahaja di dunia, tetapi seterusnya kepada tempat yang kekal abadi di akhirat. Ilmu yang tafa'udihi tidak boleh lari daripada ilmu wahyi. Profesor Ismail Lutfi, rektor Islamic Fatani University ini mengungkap akar permasalahan pendidikan Islam yang lemah dan terkesan tertinggal tiada lain adalah karena Islamic universities are weak in exploring and mastering the ilmu wahyi or Al-Quran and Sunnah. Universitas-universitas Islam itu lemah dalam mendalami dan menguasai ilmu wahyu. Padahal ilmu wahyu ini adalah teras kalau bahasa beliau atau asas untuk kemajuan dan perkembangan dari pendidikan. Kekurangan orang yang benar-benar memahami akan dasar Islam daripada Quran dan Sunnah. Itu jelas. Dan itu buat pada kelemahan di rata-rata dunia hari ini. Bukan kerana teknologi. Bukan kerana teknologi. Teknologi itu boleh memajukan, boleh. Tetapi bukan apa dia membawa kepada dasar. Dasar teras bukan. Nah, dasar teras berada di ilmu wahyu. Adapun teknologi sebagai alat untuk membawa ilmu wahyu saja. Beliau juga menyampaikan gagasannya bahwa untuk pembangunan pendidikan itu harus benar-benar mendalami setidaknya ada 3 keilmuan, yaitu al-ilmu billah, yaitu ilmu tentang Allah, dan inilah foundation of eminence. Kemudian yang kedua ada al-ilmu bidinillah, ilmu tentang agama atau cara hidup yang telah Allah gariskan, dan ini adalah way of eminence. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bi khalqillah, yaitu ilmu tentang ciptaan Allah, dan termasuk padanya ilmu-ilmu sains atau humaniora dan lain sebagainya. Dan ini merupakan tools of eminence. Inilah yang akan menjadikan lembaga pendidikan Islam itu berkembang dan unggul. Siapa yang benar-benar memahami Quran dan Sunnah, maka dia terpaksa mencari ilmu-ilmu lain juga. Tapi jangan sampai menerkam, mengejar ilmu-ilmu yang keterampilan sampai kita lupa ilmu-ilmu teras. Ini masalah hari ini Universitas Islam. Teknologi hanya sebagai alat, itu tidak ada masalah. Okey, sekarang ni bagaimana kita mengintegrasikan ilmu. Kita mengintegrasikan ilmu-ilmu yang ada itu. Ilmu dari Quran, dari bidang fiqh, diintegrasikan dengan bidang-bidang yang lain. Dari bidang sains, bidang engineering, perubatan dan sebagainya. Sekarang ni, kita kena menjadi contoh. Ustaz-ustaz kena menjadi contoh untuk mampu membawa para saintis itu memahami hubung kait antara ilmu-ilmu yang ada ini. Kalau ustaz-ustaz ini hanya berada di belakang, di tepi, tidak memimpin, maka mereka terus tidak akan memimpin umat. Mereka hanya menjadi seorang ustaz yang hanya bertugas dalam konteks yang kecil. Dan ini merugikan kita, merugikan para student yang ribuan belajar dalam bidang berkaitan agama ini. Adapun Profesor Moh Rusdan Jailani dari Universiti Sains Islam Malaysia menekankan pentingnya pendidikan Islam yang mampu beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0 ini.
Islamic universities must understand the essence of education based on the Islamic worldview, utilize technology as a tool, and build collaboration to produce high-quality human resource. The principle in education remain unchanged because human in the past, present, and future are the same in essence. The physical and spiritual beings. The knowledge is there in the perfect knowledge. Knowledge is Allah Ta'ala, from Allah Ta'ala, is to be known by humans through right education. And finally, I want to say here, the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and be learned. Dan selanjutnya, Dr. Aceh Sumantri dari Universitas Muhammadiyah Bandung itu menyampaikan bahwa pendidikan Islam itu perlu comprehensive renewal in Islamic education, perlu pembaharuan yang menyeluruh, termasuk including the integration of traditional values with modernity, mengintegrasikan nilai tradisional dengan modernitas, kemudian promoting critical thinking, menanamkan pemikiran kritis, fostering interfaith dialog, kemudian ada memperkuat dialog lintas paham atau lintas agama termasuknya. Kemudian memanfaatkan teknologi, dan semua ini adalah strategic steps to create education that empower individuals and communities, adalah langkah strategis untuk menciptakan pendidikan yang memberdayakan individu dan komunitas. Kita jujur dalam hati kita, jujur dalam pandangan penglihatan kita bahwa memang kurikulum dalam pendidikan Islam ini atau pendidikan tinggi Islam itu cenderung relatif dalam beberapa dekade ini memang kita termasuk second class, kelas kedua. Kita jujur bahwa memang dunia pendidikan tinggi ada pengambil-alihan oleh Eropa Barat, dan mau tidak mau kita juga berkiblat pada mereka dari sisi aspek perkembangan pengetahuan. Padahal secara genuine dan originalitas ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan tadi. Nah, ini Simpelnya, poin utama yang gua ambil dari seminar internasional ini adalah pentingnya pendidikan Islam yang revelation based or wahyu based, berbasis wahyu gitu. Kemudian pendidikan Islam ini juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap menjaga fundamental values, menjaga nilai-nilai fundamental. Dan akhirnya dengan langkah-langkah strategis seperti inovasi teknologi, ya, penggunaan teknologi sebagai alat, kemudian ada kerjasama kolaborasi internasional sesama lembaga pendidikan Islam, ya, diharapkan pendidikan Islam ini menjadi solusi global, bahkan memang dibutuhkan untuk dalam kancah internasional dan menjadi sistem pendidikan yang unggul. Kemudian memang tidak lagi dipandang sebagai second class gitu kan, tapi menjadi pendidikan yang unggul.